Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog EDV. Di video kali ini di konten outdoor gear review. Seperti biasa di konten ini saya akan nge-review outdoor gear baru. Dan kali ini outdoor gear yang akan saya review adalah tas ya, atau backpack dari brand OMM Classic 40 Backpack ya. Ini OMM ya mereknya, atau singkatan dari Original Mountain Marathon, yaitu brand asal Inggris yang sudah lama brand ini berdiri ya. Kalau nggak salah dari tahun 1968. Dan produknya itu ya, spesialis produknya itu lebih ke produk yang kegiatan outdoor itu seperti trail running atau sebutannya fast packing ya sekarang. Karena berlari di outdoor atau ke gunung menggunakan tas yang isinya itu sudah ada bawa perlengkapan buat camping gitu. Jadi lebih cocoknya disebut fast pack. Produknya seperti rest vest, waist belt, dan lain sebagainya. Dan untuk di clothingnya atau di pakaiannya itu seperti yang saya pakai ini, topi ya, atau OMM cap seperti ini. Ada jaket juga, jaketnya juga banyak ya jenisnya. Ada yang insulation jacket. Produk-produknya seperti itu yang saya sebutin tadi, ada di clothing dan equipment. Equipment itu seperti backpack ini ya, dan aksesoris lain sebagainya. 40 itu atau 40-nya ini kapasitas volumenya itu di 40 liter ya backpack ini. Ya ini backpack saya belinya di Jepang. Sebenarnya ini old stock ya, atau model lama. Ini sebenarnya model tahun 2020 atau 2021. Dan saya dapat diskon ya, karena ini model lama kan, jadi udah saya beli aja tas ini. Dan untuk yang kapasitas atau volume 40 ini tuh limited edition dan hanya dijual di Jepang kalau nggak salah kata penjualnya. Jadi ini tuh ada ukuran 30 liter dan 25 liter. Dan untuk Jepang market dia dapat yang 40 liter limited edition. Jadi saya pilih aja yang sekalian 40 liter karena harga selisihnya tuh beda dikit dengan 30 liter. Jadi untuk model terbaru sekarang OMM Classic ini ada 3 size ya, 18 liter, 25 liter, dan 30 liter. Saya pilih ini karena kapasitasnya atau volumenya ya, yang tadi 40 liter, dan saya juga suka perpaduan warnanya mix antara hitam dan orange seperti ini ya. Dan untuk pocket-pocketnya di bagian external pocket, ya menurut saya ini juga bagus modelnya. Ada elastic cord seperti ini juga, dan ada mesh pocket. Dan untuk shouldernya juga lumayan empuk ya menurut saya. Dan ada bantalan di dalamnya ini ya, atau foam pad atau backpacknya ini. Ini ada side pocket yang menurut saya juga lumayan besar ya side pocketnya. Ada di kiri dan kanan. Untuk di hip beltnya ini ada hip belt pocket sebutan karena ada saku-saku di bagian hip beltnya ini. Ini bisa buat menyimpan cemilan atau headlamp ya. Seperti ini. Dan ini bagian shouldernya dan ada chest dan whistle-nya. Ini ada whistle fluidnya. Ini bisa diatur ya untuk di dadanya. Dan ini juga busanya menurut saya sih empuk ya. Di back systemnya seperti ini ya, landweg chassis. Jadi ini tuh nggak ada frame atau disebutnya frameless. Jadi ini tanpa internal aluminium frame gitulah. Jadi ini benar-benar nggak ada frame, ya frameless saja ya. Dan untuk di bagian depannya seperti ini ada mesh pocket lagi di bagian atasnya ini dengan velcro. Ini buat menyimpan gear ya, atau cemilan, makanan juga bisa di sini nih. Dan di bagian atas ini juga ada zipper pocket ya. Jadi untuk penyimpanan gear-gear yang kira-kira aman gitu di sini ya, seperti mungkin poncho ya atau rain jacket bisa disimpan di sini lah. Jadi yang kebutuhannya tuh segera banget ya bisa disimpan di bagian pocket ini. Dan ini tuh ada buckle ya di bawahnya ini. Itu bisa dilepas ya untuk buckle bagian kepalanya ini ya. Nah seperti ini. Jadi untuk bagian dalamnya itu seperti ini, ada tali ya dengan buckle seperti itu untuk kebukaan. Nah, bagian dalamnya seperti itu ya. Jadi ini seperti dua layer gitu atau dua lapis. Dalam itu ada lapisan berwarna putih seperti ini. Itu yang lapisan yang bikin dia waterproof atau water resistant-nya.
Oh, ini ada tulisannya ya, di fabriknya, di deskripsinya itu 100% nylon ya. Dan untuk di bagian meshnya juga ini 100% polyester mesh pocketnya ini. Terus itu ada duo mat ya untuk penyimpanan back pad atau foam padnya. Jadi itu eksternal atau removable back pad ya. Ini itu bisa dilepas back pad ya. Dan di OEM ini disebutnya duo mat ya atau back pad lah. Jadi ini seat pad yang material itu foam pad ya atau busa gitu lah. Jadi seperti ini. Untuk panjang duo mat ini di 77 cm dan untuk lebarnya itu di 47 cm. Dan ini ketika sudah posisi terlipat ya, lebih slim, dan untuk panjangnya bersama 47 ya, dan untuk lebarnya itu di 19,5 cm. Ini sangat tipis ya. Tebalnya itu di 1,5 cm. Multifungsi lah ya. Bisa sebagai alas duduk, bisa juga sebagai alas buat tidur. Backpack atau duo mat ini di 170 gram, sedangkan untuk berat backpack WM klasik 40 ini aja beratnya itu di 580 gram ya. Jadi kalau untuk total ini beratnya 750 gram ya. Jadi ketika tidak ada duo mat ya di dalamnya, jadi lebih fleksibel gitu. Ya karena ini kan frameless ya. Seperti ini ya di bagian dalamnya ketika sudah dipakein water bladder ya. Jadi untuk di dalamnya itu nggak ada pocket lagi atau tempat untuk penyimpanan water bladder ya. Jadi itu ada bolong di bagian dalamnya itu. Jadi untuk menyimpan selang water bladder seperti ini ya. Untuk fabriknya ya, bahannya itu dari 100% nylon, lightweight, waterproof, ripstop 210T, dan untuk mesh pocketnya ya, ini materialnya 100% polyester. Dan untuk dimensinya, untuk dimensi panjangnya ini, untuk di bagian back systemnya ini, itu di 50 cm, untuk lebar ya, lebarnya itu di 50 cm, sedangkan lebar keseluruhan ini dengan hip beltnya ya, ini di 71 cm. Dan ini one size ya, jadi dan unisex juga, jadi bisa dipakai cowok maupun cewek ya. Gear pertama yang akan saya packing ke dalam tas OEM klasik 40 ini dan masuk dalam kategori the big three ya, selain tasnya ini, itu sleeping bag ya, seperti biasa. Sleeping bag ini, sleeping bag dulu saya masukin. Selanjutnya shelter ya atau tenda, ini juga masuk ke kategori the big three yang terakhir. Tenda saya sudah include ya dengan frame-nya dan packs atau pasaknya di dalamnya. Selanjutnya food bag ya atau makanan yang sudah saya siapin ya untuk beberapa hari di dalam food bag ini. Sudah saya packing serapi. Selanjutnya jangan lupa bawa emergency BV ya, dan bawa baju ganti juga ya. Dan satu lagi ini yang penting juga ya, untuk insulation ya atau outer mid layer sih. Ini saya bawa down jacket ya, jaket bulang, jaket dan celananya juga di sini. Meja lipat, kalau ini opsional sih ya, tapi kalau saya selalu bawa sih ya biar lebih nyaman pada saat masak-masak. Dan yang terakhir cook set ya atau cookware set, cooking set ini sudah include dengan gas canister, ada potnya, gelas, kompor di dalam ini ya, dan korek apinya. Seperti itu aja gear yang saya bawa di dalam internal backpack ini ya. Untuk menutup bagian dalamnya ini ya, di sini tuh ada toggle dengan tali atau elastic cord, dan untuk menutupnya tinggal ditarik aja talinya dengan sambil menekan toggle-nya ini ya, biar talinya bisa ketarik. Nah seperti ini. Ini udah tutup ya, tinggal ditutup bagian atasnya.
Untuk penyimpanan di bagian atas ini ada pocket ya, zipper pocket. Ini saya simpan aja windbreaker jacket ya. Ini biar lebih gampang pada saat ngeluarinnya. Soalnya saya kalau hiking ya atau saat fastpack gitu ya, lebih nyamannya kan pakai base layer gitu ya. Atau kalau pada saat cuaca berangin ya, windbreaker ini lumayan kebantu ya, jadi harus dipakai. Saya simpan di bagian atas ini karena lebih cepat gitu pada saat mengeluarkan dan memakainya. Dan bawa ponco ya pada saat tiba-tiba hujan gede. Yang bagian si ponco ini juga saya letakin di bagian dalam ini. Dan ini headlamp di pot sini ya. Dan itu ada mesh pocketnya di bagian atasnya untuk menyimpan ini ya. Ini P3K. Simpan di sini. Dan ini muat juga ya di bagian atasnya. Toiletries ya, dia ada scrub dan bidet, itu sih yang penting. Selanjutnya water bladder, ini yang size 1,5 liter dan water filter. Dan yang terakhir ya nyimpan ini bahasa Jepang itu tenugui ya, atau handuk lap tangan ya, atau towel gitu. Bisa buat ngelap keringat gitu ya. Handuk kecil sih mini, saya bawa ini aja dari brand Evernia ini. Udah sih segitu aja untuk bagian dalam nih packingnya. Selanjutnya di bagian side pocket kiri dan kanannya ya, jadi seperti ini. Ketika side pocket ya, kiri dan kanan ini sudah saya masukin trekking pole atau termos dan botol air minum. Untuk trekking pole juga bisa ya dimasukin di side pocketnya ini, karena kebantu banget nih dengan adanya elastic cord. Apalagi ini elastic cordnya dengan buckle seperti ini ya, jadi bisa menyesuaikan bentuknya dan bisa dikencengin juga kayak cordnya, sehingga lebih aman dan tidak terjatuh ya trekking pole-nya ini. Ini trekking pole-nya model teleskopik ya, dan untuk panjang trekking pole itu sekitar 65 cm. Ada beberapa detail yang saya suka dari backpack WMM Classic 40 ini ya, yaitu di bagian strapnya dengan buckle di bawah ini ya, sangat mudah, sangat pengaturannya. Dan ini untuk logo WMM ya, Classic 40 ini logonya tuh di print nih, dan bagus banget sih. Lalu ada large pocket dengan ini ya, elastic cord yang menurut saya ini bagus banget sih, jadi udah menyatu gitu di bagian sininya. Dan di elastic cord ini juga ada buckle-nya gini nih. Ini unik aja ya, selain buat kencangin juga bisa dilepas buckle seperti ini. Dan yang paling saya suka, dan ini menurut saya ini unik sih ya, jadi ada di bagian zippernya ini ya, di bagian kepalanya ini ada tali dan ada tulisan logo WMM yang seperti ini. Ini unik aja sih dan beda. Ini tuh materialnya memakai bahan seperti plastik gitu ya. Nah, ini setup packing full pack ya. Jadi di bagian side pocket dan mesh pocket ini sudah saya masukin ya beberapa tambahan seperti logistik dan botol air minum ya. Ada termos botol dan air minum ini botolnya 1,7 liter ya. Yang botol ini di 700 ml. Dan saya coba packingnya dengan tambahan menyimpan trekking pole di bagian side pocketnya ini. Dan ini total weight-nya di 8 kg ya. Ya, ketika sudah dipakai tasnya dengan total weight full pack di 8 kg ini, masih nyaman juga ya dipakai tasnya. Dan ya karena tadi ya di bagian backpack, di bagian back systemnya itu ada foam pad ya, 2 mat tadi di bagian dalamnya, itu menambah kenyamanan ya di punggung pada saat gerak ya.
Dan pastinya di bagian shoulder, busa di bagian shoulder, dan di bagian hip-beltnya juga yang tadi saya bilang empuk, jadi nyaman di pundak ya. Nah, dipakai gerak ya, ini saya ilustrasi saat dipakai lari, ini juga masih nyaman ya. Ya, untuk load capacity-nya atau batas beban maksimal barang bawaan itu di 11-12 kilo ya. Tapi kalau lebih baik ya untuk amannya, agar tasnya bisa dipakai jangka panjang, jadi lebih awet, ya batas maksimalnya sih 11 kg. Ya, tadi setelah sudah nge-review setup ya, full pack gear semua ke dalam tas ini, dan ngerasain, nyobain, dan menurut saya ini salah satu backpack yang nyaman ya, apalagi ini backpack di genre fastpack atau fastpacking ya. Jadi bagi olahraga baru ya, fastpack itu masih terdengar asing bagi mungkin di Indonesia, dan untuk brand ini juga masih, menurut saya masih jarang, mungkin nggak ada ya yang ngejual ini di Indonesia. Dan ini saya perkenalkan, dan menurut saya ini salah satu brand clothing dan brand backpack yang menurut saya sangat saya rekomendasiin ya, apalagi buat pecinta trail running tapi ingin lebih ke fastpacking ya, jadi ingin sambil camping. Nah, ini salah satu brand outdoor, gear outdoor yang menurut saya sangat bagus ya buat kualitas produk. Nah, jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.